Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Mas Barok dari kelas S1 Keperawatan A1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar tugas praktikum sistem respirasi ilmu dasar keperawatan. Petunjuk praktikum. Nama praktikum patologi sistem respirasi. Tujuan praktikum. Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa menganalisis anatomi sistem respirasi beserta fungsinya, fisiologi bernafas, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem respirasi. Prosedur praktikum. 1. Praktikum dilakukan secara individu. 2. Waktu pelaksanaan praktikum sesuai dengan jadwal mata kuliah ITK. 3. Praktikum dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang ada pada setiap halaman lembar pedoman ini. Jawaban ditulis langsung pada lembar ini. Mahasiswa diperbolehkan menambahkan halaman ini dirasa kurang, namun tidak diperbolehkan mengurangi pertanyaan praktikum. 4. Kirimkan kembali lembar tugas ini pada menu tugas praktikum di LMS Edu Unimugo. Yang kelima, laporan praktikum individu harus diserahkan saat hari praktikum dilaksanakan. Yang keenam, mahasiswa yang tidak membuat laporan praktikum tidak diperkenalkan mengikuti praktikum berikutnya. 1. Gambaran anatomi sistem respirasi manusia. Berikan keterangan beserta fungsinya. 1. Hidung. Gerbang utama masuknya ke dalam tubuh. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama oksigen yang dihirup. Dan terdapat cairan lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas. 2. Faring. Berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. 3. Rongga mulut. Saat hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya apabila dibutuhkan. 4. Epigiotis. Untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. 5. Larynx. Untuk melindungi saluran pernafasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernafasan. 6. Trakea. Berfungsi untuk mengalirkan udara dan menuju paru-paru. 7. Bronkus. Mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkannya dari paru. 8. Bronkiolus. Membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus. 9. Alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernafasan. 10. Diafragma. Saat menarik nafas, diafragma menciptakan efek vakum atau menarik udara ke paru-paru. Saat mengeluarkan nafas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari paru-paru. 2. Gambar ulang poin pertama di atas. Gangguan yang dapat terjadi pada organ pernafasan di samping. 1. Hidung. Flu, rintis, alergi, sinusitis, polip hidung, hidung tersumbat, anosmia, dinosmia. 2. Faring. Faringitis atau peradangan selaput lendir yang melapisi faring. 3. Rongga mulut, seriawan, gusi berdarah, kanker mulut, tumor mulut, periodotitis. 4. Epiglotis atau pembengkakan dan peradangan yang terletak di pangkal lidah. 5. Laringitis atau radang tenggorokan. 6. Trakea. Penyempitan trakea, infeksi trakea, trakeitis, penyumbatan trakea, stenosis, kanker trakea, flu trakea, esofagus. 7. Bronkus. Rhinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza, bronkitis. 8. Bronkiolus. Bronkiolitis atau saluran udara kecil pada paru, sinusitis, infeksi paru berulang. 9. Alveolus. Emfisema atau kerusakan pada alveolus, radang paru, tuberkulosis, proteinosis alveolus, karsinoma
loa veloar. 10 diafragma. Hernia diafragma atau organ dalam organ perut naik dan masuk ke dalam rongga dada melalui lubang abnormal pada diafragma. Lumpuh diafragma. Jelaskan patologi respirasi tersebut. Rinitis. Definisi rinitis adalah peradangan atau iritasi pada lapisan lendir hidung yang dapat terjadi akibat radang pada mata, telinga, atau tenggorokan. Penyebab muncul akibat alergi, bulu hewan, asap, dan debu. Dipicu oleh infeksi obat-obatan dan perubahan cuaca. Tanda dan gejala: pilek, hidung tersumbat, dan bersin-bersin. Sinusitis. Definisi peradangan atau pembengkakan pada jaringan yang melapisi sinus atau dinding sinus. Penyebab sinusitis dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur yang menyebabkan sumbatan pada sinus. Gejala: nyeri wajah, keluar cairan kental kuning kehijauan dari hidung atau belakang tenggorokan. Hidung mampet, muncul tekanan pada telinga, sakit kepala, batuk, bau nafas tidak sedap, kelelahan, demam. Asma. Definisi asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan menyempitnya pada saluran napas. Penyebab asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Tanda dan gejala: sesak dada, batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak nafas, mengih yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan nafas. Bronkitis. Definisi bronkitis adalah iritasi atau peradangan di dinding saluran bronkus. Penyebab dapat disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebabkan gejala seperti batuk, berdahak, sesak napas, serta nyeri dada. Tanda dan gejala: batuk yang dapat disertai dengan gejala lain seperti demam, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Pneumonia. Definisi peradangan paru-paru karena infeksi atau disebut juga paru-paru basah. Penyebab oleh bakteri Streptococcus pneumoniae dan jamur. Tanda dan gejala: batuk, berdahak, demam, dan sesak napas. TBC. Definisi tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberculosis Mycobacterium tuberculosa. Penyebab disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejala: batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah, demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Pneumotoraks. Definisi kondisi ketika udara berkumpul di rongga pleura, yaitu yang menyebabkan paru tak bisa mengembang. Penyebab oleh cedera dada, tumpul, atau tembus. Prosedur medis tertentu. Tanda dan gejala: rasa nyeri persisten di dada, sesak napas atau dispnea, keluar dengan keringat dingin, sensasi tertarik, thickness di dada, denyut jantung cepat. Hemotoraks. Definisi kondisi ketika ada akumulasi atau penumpukan darah di bagian lubang pleura atau pleura cavity. Penyebab: cedera trauma pada dada yang bisa merusak dinding dada dan paru. Darah tidak membeku dengan baik dan bocor ke rongga dada. Kanker di paru-paru, cairan, dan kanker di sekitar paru. Efusi pleura ganas. Tumor kanker di dinding dada, pembuluh darah besar terkoyak ketika
kateter dimasukkan infrak paru. Tanda dan gejala dyspnea atau kesulitan bernafas, bernafas dengan cepat, detak jantung tidak normal, cepat berkeringat dingin, kulit pucat, demam tinggi. Efusi pleura. Definisi adanya penumpukan cairan di paru-paru dapat menimbulkan masalah pada saluran pernafasan. Penyebab gagal jantung kongestif, protein yang rendah dalam darah karena penyakit autoimun karena obat-obat tertentu. Tanda dan gejala batuk, nyeri dada hingga kesulitan bernafas saat berbaring. COVID-19 definisi merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyebab percikan air liur, pengidap, batuk, bersin. Tanda dan gejala demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Gangguan yang disebabkan minimal meliputi rinitis, sinus, asma, bronkitis, pneumonia, TBC, bronkial, hemotoraks, efusi pleura, dan COVID. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.